Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel. Di channel ngebahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang penipuan Maxim Driver ya. Dimana di sini terdapat modus baru ya di penipuan Maxim Driver. Kalau sebelumnya saya sudah pernah ngebahas ataupun nge-review tentang orderan fiktif di Maxim itu orderan Alfamart atau Indomaret. Cuman di sini bukan orderan Alfamart atau Indomaret lagi teman-teman, melainkan di luar itu ya. Nah, nanti kita bisa sama-sama pelajari ya dan ambil sebuah pelajaran dari kejadian ini supaya apa? Supaya kita tidak terkena ya orderan fiktif yang serupa atau modus penipuan Maxim yang serupa. Nah, ini daftar orderannya teman-teman ya. Ini contoh orderan fiktif juga nih. Kalau ini saya rasa orderan fiktif seperti ini sudah banyak yang tahu ya, seperti suruh bayarin Bukalapak, terus belanja di Alfamart ataupun Indomaret ya, bayarin OVO dan lain sebagainya. Nah, di sini ada modus baru teman-teman. Jadi modusnya ini seperti yang telah diceritakan ya oleh salah satu jiar ya. Nah, jadi dia ini seperti ini teman-teman ya. Pertama dia ngechat karena emang sebelumnya dia pernah konsultasi juga karena banyak teman-teman yang konsultasi ya. Nah, dia bilang seperti ini. Huhu, kena 60.000 ya Allah, sedih banget. Gitu kan. Jadi kan di sini kan kalau kita lihat di orderannya ya, teman-teman. Ini Mas tolong ambilin paket atas nama Indah Handayani. Oh ya, itu ada talangan 60.000, nanti saya bayar 95.000 ke Masnya. Oke teman-teman, di sini kalau kita lihat ya, poin yang bisa kita ambil adalah ada sesuatu yang janggal sebenarnya ya di sini ya. Dia ngasih tip 20.000 ya, dan dia itu nanti mau ngasih eh, yang tadinya itu 60.000 kan talangan, dia ngasihnya 95.000 ya. Ini kan dia kalau biaya aslinya itu berarti sekitar 14.000 rupiah ya, cuman dilebihin lah sama dia. Nah, terus di sini katanya itu kan saya tanya paket apa kemeja gitu ya, terus ada nggak kemejanya gitu kan, karena kadang kan kayak suruh bawa paket kemeja itu atau sejenis barang lah, itu barangnya mencurigakan. Misalkan dia ngasih paket nih sama kita dalam kotak atau dalam apa, itu kita tanya dulu teman-teman itu apa isinya gitu. Nah, nanti khawatirnya seperti ini, apalagi ini talangan kan. Kalau misalkan kita suruh bawa misalkan makanan kayak kue, ya kue yang menghargainya segitu kan, ini kan enggak ya. Nah, kata dia ini kemeja kan, pas kemejanya udah di tanganku, ku kasih uangnya, nggak direspon WA aku gitu ya. Ini dia cerita kalau WA dia itu setelah ditalangin gitu ya, itu nggak direspon lagi teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman, di sini dia cerita lagi, aku tunggu sejam setengah ya, ini karena kemarin dia nelpon saya nggak bisa ngangkat. Aku akhirnya balik ke kosan, terus ke rumah orang itu pas bapak buka katanya nggak ada yang namanya Indah. Ya Allah, nyesek banget ya. Jadi si driver ini sudah mengantarkan sesuai dengan tempat tujuan ya. Nah, terus setelah itu tidak ada yang namanya Indah gitu loh. Jadi nyesek kan dia kan akhirnya. Terus aku WA, telepon, chat gak ada jawaban. Akhirnya aku selesain aja orderannya ya, selesain ya orderannya ya. Nah, pas ku buka, saku kemejanya robek dan bagian bawahnya bolong. Oh, jadi dia itu ngirim paket teman-teman, ngirim paket kemeja gitu ya. Misalkan kayak gini, ini ada orang yang order ya kan, dia dibungkus gitu kan, dibungkus, terus dia itu ngirim kemana gitu, dia bilangnya ini orderan atas nama si tadi itu kan, Indah Handayani kalau nggak salah. Tapi Indah Handayani itu bukanlah orang situ gitu loh, dan dia itu menggunakan masker juga ya dalam mengelabui si driver ini.
Terus ini ya saya lanjutin. Ini saya bilang, oh alah modus baru berarti. Ya ya Allah, mana tadi tuh titik penjemputan warungnya udah tutup lama. Bakso itu diganti sama toko bangunan. Jadi tadi ada mas-mas nyamperin saya pakai hoodie masker. Oh alah, ngasih itu plus saya ngasih uang 60.000. Nah jadi ya itu ya modusnya itu, si customer ini minta talangan, ya kan. Talangan itu apa namanya, dibungkus gitu ya, dan dia bilang isinya ke meja, suruh diantar ke suatu tempat ya, dan ada namanya tadi Indah. Setelah itu orangnya ini dia bukan titik ataupun rumah gitu ya, tapi kayak toko ya, toko. Tadi kan bilangnya warung bakso kan, terus diganti sama toko bangunan. Artinya, dan itu sudah lama tutup teman-teman ya. Artinya kan dia bukanlah orang situ gitu loh. Pas sampai ke lokasi pengantaran kan, nomornya nggak bisa dihubungi. Dan ini nanti bisa jadi pelajaran juga buat kita. Kan ini kan yang ngasihnya tadi kan pakai hoodie terus pakai masker kan. Jadi saran saya nanti teman-teman, kalau misalkan kita nganter paket delivery ya, itu harus dipastikan juga sama si pengantar dan juga penerima, apakah dia itu rumah asli gitu kan, atau hanya sekedar dia itu COD doang gitu. Itu kita juga harus jelas teman-temannya. Ini yang dikhawatirkan seperti ini, apalagi paketannya itu dia ya dibungkus kayak gitu terus talangan ya. Kalau memang kita ragu ya dengan orderan tersebut, lebih baik ya jangan diambil gitu ya. Cuman kalau misalkan kita berani, itu diajak foto saja nggak apa-apa gitu. Kalau kita mencurigakan gitu dan kita mengambil itu, teman, kalau menurut saya sih lebih baik ya nggak usah diambil aja lah. Kalau emang dia itu nggak mau diajak seperti itu, diajak berfoto gitu ya, biar nanti enak gitu kita ngelacaknya. Karena kalau seperti ini kan kasihan juga nih, kita selaku driver sudah tertipu. Nah itu teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita, dan kita lebih hati-hati lagi di jalan nantinya untuk mencari orderan. Itu aja yang bisa di-share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.